Halo semuanya, ini adalah Biro Investigasi. Episode ini akan membahas kasus di Korea yang luar biasa tentang hilangnya Young Ho Lee. Itu terjadi pada 29 Januari 1991, Apgujeong, Gangnam-gu, Seoul, kawasan hunian modern. Karakter utama, Ho Young Lee, laki-laki 9 tahun, lahir tahun 1981, belajar di sekolah dasar di Apgujeong. Ayah Ho Young Lee adalah pemilik perusahaan. Kondisi keluarga Su Hong Hu Lee sangat baik. Dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Orang tuanya bercerai beberapa tahun yang lalu. Malam 29 Januari, Ho Young Hu Lee pergi ke rumah teman sekelasnya untuk makan malam setelah pulang dari sekolah. Dan kemudian dengan beberapa teman sekelas dan teman baik lainnya bermain di taman bermain di depan komplek perumahan. Hari mulai gelap. Teman-teman dan teman sekelas lainnya semua pulang satu demi satu. Sampai di pukul 9 malam, orang tua Ho Young Lee menyadari bahwa dia belum pulang. Mulai mencari-cari di gedung apartemen, tapi setelah lama mencari, belum juga menemukannya. Ayah Ho Young Lee dengan cepat memanggil polisi. Pukul 23.30 malam itu, ayah Ho Young Lee menerima telepon pertama. Pelaku berkata, Young Ho Lee ada di sini sekarang. Tolong dalam 2 hari siapkan 70 juta won atau 840 juta rupiah dan pasang telepon mobil di mobil. Saya akan menelepon lagi. Perlu dicatat bahwa kata yang digunakan pelaku untuk memanggil adalah kata tolong. Sebenarnya ayah Ho Young Lee sudah menelepon polisi sebelum menerima telepon ini, dan banyak polisi dan media sudah mengetahuinya setelah 2 hari. Tetapi satu baik adalah bahwa pada saat itu tidak ada media di Korea Selatan yang melaporkan kejadian ini untuk menghindari kekhawatiran orang. Suatu hari kemudian, ibu tiri Ho Young Lee menerima telepon aneh di rumahnya. Dan telepon itulah yang membuat polisi Korea Selatan mengetahui pelaku kasus ini. Sangat hati-hati, ceritanya seperti ini. Telepon berbunyi, ibu tiri Ho Young Lee menjawab telepon. Sisi lain telepon, seorang pria yang terdengar seperti usia 30-an berkata, "Pihak kami adalah kantor polisi Seoul di Seoul. Biarkan polisi di sebelahmu yang menjawab telepon." Sudah ada banyak polisi di rumah saat itu. Polisi semuanya dari distrik Gangnam, karena keluarga Ho Young Lee tinggal di Gangnam. Polisi dengan cepat mengisyaratkan bahwa ibu Ho Young Lee tidak boleh bilang ada polisi. Ibu tiri juga bereaksi cepat pada saat itu dan berkata, "Di sini adalah area perumahan biasa. Bagaimana mungkin ada polisi? Apakah Anda salah menelepon?" Pihak lain menutup telepon begitu ibunya berbicara. Jelas, panggilan ini dilakukan oleh pelaku. Pelaku ingin menguji apakah orang tua Ho Young Lee telah memanggil polisi. Kemudian pelaku menelepon lagi dan menyuruh ayah Ho Young Lee untuk membawa uang itu ke tempat parkir penerbangan domestik Bandara Gimpo, Seoul. Ayah Ho Young Lee baru saja tiba di Bandara Gimpo dengan mobilnya. Pelaku menelepon mobil lagi dan berkata, "Maaf, tolong pergi ke balai kota di Seoul sekarang." Ayah Ho Young Lee pergi ke balai kota Seoul dari Bandara Gimpo. Baru saja tiba di balai kota, pelaku menelepon lagi dan berkata, "Maaf, silakan datang ke teater Chungmuro." Ketika tiba di teater, dia menelepon lagi dan menyuruhnya pergi ke toko ayam goreng di sebelahnya. Tentu saja ayah Ho Young Lee melakukan segalanya. Jadi, mengapa harus berputar-putar seperti ini? Alasannya juga sangat sederhana. Pelaku hanya ingin melihat bagian belakang mobil ayah Ho Young Lee, apakah ada mobil polisi yang mengikuti. Tapi saat ayah Ho Young Lee mengemudi berputar-putar, pelaku tidak pernah muncul. Saat itu ibu tiri Ho Young Lee menerima telepon di rumah. Itu dari pelaku. Dia berkata, "Sudah aku bilang untuk tidak membiarkanmu menelepon polisi. Aku melihat semua mobil polisi yang mengikuti. Tapi situasi sebenarnya adalah ketika mobil polisi mengikuti ayah Ho Young Lee, itu tidak diikuti oleh satu mobil. Setiap kali pelaku meminta perubahan lokasi, polisi akan berubah menjadi mobil polisi untuk keluar dan mengikuti. Dan polisi semuanya menyamar sebagai pejalan kaki biasa. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mendeteksi." Tapi saat pelaku menelepon, ibu tiri Ho Young Lee panik. Dia berkata, "Entahlah, mungkin ayah Ho Young Lee sedikit takut sendirian.
Jadi dia meminta paman untuk mengikuti kita dan tidak memanggil polisi. Pada hari itu, pelaku melakukan 16 panggilan ancaman dalam satu hari dan mengatakan bahwa jika polisi turun tangan, mereka tidak akan pernah melihat Hung Lee selamanya. 2 hari kemudian, 1 Februari, pelakunya menelepon lagi. Pelaku menelepon lagi dan menyuruh ayah Hung Lee untuk membawa 70 juta won atau 840 juta rupiah ke tempat parkir gedung penerbangan domestik menuju Bandara Gimpo. Masih di posisi sebelumnya, ayah Hung Lee pergi lagi. Tapi pelakunya masih belum muncul sampai hari ini. Kemudian pada malam 1 Februari, pelaku menelepon lagi dan berkata, "Pukul 02.10 pagi malam ini, kamu bawa uang itu ke pintu toko buku terbesar di Jalan Chung Muro. Tinggalkan uangnya di mobil, jangan kunci pintunya dan langsung pergi." Kali ini ibu tiri Hung Lee yang pergi. Setelah ibu tiri Hung Lee tiba di lokasi yang diminta oleh pelaku, tinggalkan uangnya di mobil, meninggalkan tanpa mengunci pintu. Tapi ibu tiri Hung Lee tidak pergi jauh dan bersembunyi di sudut gelap di sebelah toko buku. Karena sudah lewat jam 2 pagi, hanya ada sedikit perjalanan kaki di jalan. Polisi pergerakan preman juga menyamar dan bersembunyi di dekatnya. Pada saat ini, ada seseorang yang tidak jauh dari mobil mereka dan melihat dengan curiga ke arah mobil. Ibu tiri Hung Lee segera menelpon polisi, tapi polisi tidak keluar. Kemudian orang ini menunggu di sekitar mobil sebentar, lalu pergi lagi. Alasan polisi tidak keluar karena saat itu sangat sedikit orang yang berada di jalan. Jika bukan pelakunya, mereka semua akan terbongkar. Sama seperti itu selama 4 hari. Sampai di tanggal 5 Februari, pelaku menelepon dan berkata, "Aku di suatu tempat meninggalkan catatan. Kalian pergi temukan selembar kertas itu, ikuti petunjuk di catatan." Ayah Hung Lee pergi ke tempat itu dan menemukan catatan ini. 2 nomor rekening bank tertulis di catatan itu. Kemudian menulis sebuah kalimat, "Bayar 20 juta won atau 240 juta rupiah kedua akun ini masing-masing." Tentu saja tidak ada sidik jari di catatan itu. Dan kedua rekening ini bukan rekening pelaku. Kemudian setelah diselidiki oleh polisi, ditemukan bank tempat kedua rekening bank ini pada saat itu tidak memiliki kamera yang terpasang. Dan kedua bank tersebut sama-sama bank yang arus orangnya sangat tinggi. Dengan kata lain, jika pelaku benar-benar pergi untuk menarik uang, itu juga sulit untuk dikenali, sulit ditangkap. Ayah Hung Lee pergi ke salah satu rekening bank, mentransfer 20 juta won atau 240 juta rupiah, yang satunya tidak ditransfer. Kemudian beberapa hari lagi, 13 Februari jam 5 sore, pelaku menelepon lagi dan berkata, "Maaf, apakah uangnya sudah dikirim?" Karena pada saat itu tidak ada perbankan online, tidak ada mobile banking, tidak bisa dikirim. Ayah Hung Lee memberitahu pelaku bahwa dia menghasilkan 20 juta ke salah satu rekening. Saat ini pelaku berkata, "Oke, dengan sisa 50 juta won atau 600 juta rupiah pada jam 8 malam ini, bawa uangnya untuk menemukan selembar kertas berikutnya di bawah pagar di sebelah Jalan Olimpiade dan ikuti petunjuk yang diminta di kertasnya." Ayah Hung Lee berkata, "Sudah berhari-hari, bisakah Anda membiarkan saya mendengarkan suara Hung Lee?" Kata si pelaku dengan jijik, "Saya lihat Anda seperti tidak ingin Hung Lee pulang, bukan? Lakukan seperti yang saya katakan. Aku berjanji, ini yang terakhir kalinya." Ayah Hung Lee tetap menurutinya, tapi dia tidak benar-benar menyiapkan uang tunai 50 juta won. Hanya menyebarkan uang asli di atas kantong uang, dan bagian bawahnya semua kertas putih. Malam itu, ayah Hung Lee mengambil kantong uang dengan uang palsu dan meletakkannya di pagar besi pertama di samping Jalan Olimpiade sesuai dengan instruksi pelaku dan pergi. Tentu saja polisi telah menyergap di sekitar. Pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba keluar dan seseorang tiba-tiba membuka pintu ambil uang dari pagar. Semua ini datang terlalu cepat. Mobil pun tidak berhenti. Polisi semua tercengang, bahkan tidak melihat nomor platnya. Dengan cara ini, pelaku menyelinap lagi di depan polisi, tapi ada uang palsu di kantong. Benar saja, pada 14 Februari keesokan harinya,
Pelaku menelepon dan berkata, "Kantong uang itu berisi uang palsu. Saya pikir Anda tidak ingin membiarkan Hung Lee hidup kan? Tapi saya pikir Anda tidak memanggil polisi. Jadi ya sudahlah." Ini adalah panggilan terakhir yang dilakukan oleh pelaku. Tapi kasusnya belum selesai di sini. Ayah Hung Lee pergi ke rekening bank yang disediakan oleh pelaku dan mengirim 20 juta won atau 240 juta rupiah. Pelaku pasti akan menarik uang. Tentu saja polisi telah membekukan akun ini sebelumnya. Dengan kata lain, pelaku tidak bisa mendapatkan uangnya. Saat ini, pada 19 Februari, setelah pukul 3 sore, di sebuah bank di Sangye-dong, Seoul, seorang pria parubaya pergi ke konter bank untuk menarik uang. Tentu saja pria ini adalah pelakunya. Pria itu baru saja memberikan buku rekeningnya kepada teller. Sebuah tulisan muncul di komputer teller bank, dan teller mengatakan bahwa rekening itu dibekukan. Tapi pesan instruksi hanya mengatakan bahwa rekening dibekukan, tidak mengatakan bahwa orang ini adalah buronan, tidak mengatakan bahwa dia adalah tersangka. Jadi teller tidak tahu apa-apa saat itu, dan berkata kepada pelaku dengan sangat sopan, "Tuan, maaf, akun Anda telah dibekukan." Begitu mengatakan ini, pelaku langsung mengerti, meninggalkan bank dengan cepat. Wanita teller juga telah menjadi satu-satunya orang yang telah melihat pelaku. 13 Maret, 44 hari setelah Hung Lee dilacak, di pintu masuk saluran pembuangan Sungai Han, sekitar 3 km dari distrik Hyundai Apgujeong di Seoul, ditemukan sebuah mayat. Saat itu, mata dan hidung Hung Lee semua ditutupi dengan lembaran plastik. Tangan dan kaki diikat. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian pada hari hilangnya korban. Tapi sepatu itu bukan sepatunya, tapi sepasang sepatu Adidas. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Lee Hung Hoo dipastikan telah kehilangan nyawanya pada hari kedua kepergiannya. Dengan kata lain, pelaku sebenarnya menyakitinya sejak lama. Jadi tidak ada cara untuk membiarkan orang tua Hung Lee mendengar suaranya. Akhirnya polisi juga menanyakan kepada teller bank tentang penampilan pelaku, menggambar potret pelaku. Potret ini di 15 tahun ini 280.000 eks didistribusikan, dan rekaman telepon pelaku juga tersalin lebih dari 1.000 eks dikirim ke seluruh pelosok tanah air, tapi masih belum menangkap pembunuhnya. Pada tahun 2006, kasus ini telah melewati batas waktu dan menjadi kasus yang belum terpecahkan selamanya. Tentang kasus ini, saya memiliki beberapa pemikiran dan analisis saya sendiri. Mungkin sedikit subjektif, Anda dapat merujuknya sebagaimana mestinya. Poin pertama, idenya adalah banyak ada di berita dan beberapa forum. Gagasan yang diterima adalah bahwa pelakunya pasti tidak sendirian. Karena ketika pelaku menelepon ayah Hung Lee atau ibu tiri Hung Lee, ia sering menggunakan kata "kami". Ini menyiratkan mungkin dia tidak sendiri, tapi satu geng. Dan poin lain yang sangat penting adalah pelaku mengemudikan mobilnya di pagar besi sebelah Olimpiade. Saat mengambil uang, tiba-tiba pintu terbuka, mengambil uang sendirian, dan yang lainnya mengemudi. Jika itu seseorang yang mengemudi dan menjangkau untuk mendapatkan uang, mungkin itu akan sangat sulit. Dengan kata lain, pasti ada 2 orang di dalam mobil. Selain itu, pasti ada seseorang di sekitar yang telah mengkonfirmasi bahwa uang itu telah ditempatkan di pagar besi. Dengan kata lain, setidaknya ada 3 orang yang melakukan kejahatan. Poin kedua, polisi pernah sangat mencurigai seseorang. Orang ini adalah kerabat dari ibu kandung Lee Hung Hoo. Lalu, mengapa mencurigainya? Karena ketika ibu dan ayah Hung Lee bercerai, dengan bantuan kerabat ini, ibu kandung Hung Lee menerima 70 juta tunjangan. Tapi ibu Hung Lee tidak membagikan uang itu kepada kerabat yang membantunya. Dan apakah Anda memperhatikan 70 juta uang tebusan yang diminta oleh pelaku dan ibu Hung Lee pada saat itu? Jumlah 70 juta tunjangan yang diterima sama persis. Dan poin lain yang sangat penting adalah suaranya sangat mirip dengan suara di rekaman telepon. Dan kerabat ini mengambil penerbangan domestik berkali-kali selama insiden itu, masuk dan keluar dari Bandara Gimpo. Tapi kemudian karena kerabat ini sudah mengeluarkan alibi yang sangat lengkap, polisi membebaskannya dari kecurigaan. Saya pribadi berpikir mungkin bukan kerabat ini,
Karena ayah Hung Hung Lee kemudian secara pribadi menyatakan bahwa orang ini tidak akan menjadi pelakunya. Dan jika kerabat ini benar-benar pelakunya, teller di bank dapat dengan mudah mengenalinya. Poin ketiga adalah pelaku yang saya sebutkan di awal memanggil ayah Hung Hung Lee dengan penuh kehormatan. Sebenarnya, nada suara seorang pelaku di telepon sangat buruk. Biasanya akan mengancam keluarga Hung Hung Lee. Namun, di semua telepon telah menggunakan kalimat yang sopan. Jadi, saya pikir pelakunya adalah orang di sekitar ayah Hung Hung Lee. Dan dia biasanya berbicara dengan ayah Hung Hung Lee ini dengan hormat. Selain itu, Yung Hung Lee adalah komunitas di mana orang yang menghilang di area pemukiman dapat dengan bebas masuk dan keluar. Dan Yung Hung Lee harusnya mengenalnya atau bagaimana dia bisa pergi dengan orang asing. Meskipun undang-undang pembatasan untuk penuntutan dalam kasus ini telah berlalu, tapi yang ingin saya katakan adalah 15 tahun tidak bisa menghapus dosa dan hati nurani pelaku. Siksaan akan menemaninya sepanjang hidupnya, dan saya berharap korban akan beristirahat di surga. Itu saja untuk cerita hari ini. Cerita selanjutnya pasti akan lebih seru. Nantikan video kami selanjutnya. Klik subscribe untuk mendukung kami. Silakan berlangganan untuk melihat video kami ya. Ini adalah Biro Investigasi. Sampai jumpa.